welcome back to Yati Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SKB Bahasa Inggris untuk persiapan tes CPNS 2020. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Untuk soal SKB Bahasa Inggris, selain berupa incomplete sentence di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan, ada juga model soal yang berupa error recognition. Jadi, apa yang dimaksud dengan error recognition? Mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama di sini ada the participants of seminar has already been in the hall. Jadi yang dimaksud dengan error recognition adalah kita mencari apa yang salah di dalam kalimat ini. Yang salah itu bisa berupa dari segi artikelnya, apakah artikelnya tepat atau tidak, kemudian apakah kalimat ini subjeknya sudah berkesesuaian dengan predikatnya, ataupun dari segi adverb atau adjektif dan lain sebagainya. Nah, untuk soal ini kita bisa lihat kira-kira mana yang salah ya di dalam penempatan kalimatnya. Kita lihat yang salah, dan yang salah itu kita hanya fokus di pilihan jawabannya saja, A, B, C, dan D. Jadi kita triknya adalah kita hanya fokus di keempat saja ini, pilihan ini. Nah, untuk pilihan A, D, saya kira ini tepat ya. Kemudian untuk pilihan B, has already been in the. Nah, kita lihat di sini subjeknya berupa jamak ya, di sini plural. Nah, otomatis untuk posisi predikatnya juga harus mengikut. Ini merupakan kalimat present perfect tense. Jadi untuk yang jamak rumusnya adalah subjek, kemudian have, kemudian verb 3 ya, atau auxiliary verb bentuk ketiga. Yang ini auxiliary verbnya been. Berarti yang salah adalah jawaban B. Seharusnya the participant of the seminar have, karena subjeknya itu jamak ya, lebih dari satu. Kita masuk ke soal yang pertama. Criminal contempt committed in the presence of the court and may consist of disorderly behavior, disrespectful or disobedience of the judges. Nah, kita cari yang salahnya di sini ya. Coba kita fokus ke bagian sini ya. Di sini ada conjunction or. Conjunction or berarti atau ya. Nah, di sini ada 3 bagian. Behavior, kemudian disrespectful, kemudian disobedience. Kita periksa sekarang, apakah ini sesuai dengan word order atau berkesesuaian. Behavior merupakan kata benda, kemudian disrespectful merupakan kata sifat, dan disobedience merupakan kata benda. Berarti jawaban yang tepat untuk mengisi soal ini adalah D, karena disrespectful itu tidak sesuai dengan word order. Contohnya seperti ini, I eat. Berarti kalau saya tempatkan di sini kata benda, berarti harus berkesesuaian juga sesama kata benda. Apple, an orange, and a grape. Or you can say a snack maybe, or an apple, an orange, and a watermelon. Ya, jadi ini berupa kata benda, dan kata benda. Jadi ketika kita melihat soal seperti ini, kita harus jeli melihat apakah word ordernya sudah sesuai atau tidak. Lanjut ke soal yang kedua. Sea turtles date back 100 million years and are the only ancient sea reptiles to survive the present day.
Nah, kita lihat di sini. Million date back 100 million year. Nah, di sini million year lebih dari 1, otomatis kata bendanya harus ditambahkan s. Harusnya seperti ini ya. Jadi pilihannya adalah A. Sama kalau kita mengatakan ini one book. One book berarti kalau two books atau more than one, lebih dari 1, two books, we have to put s. Jadi kita harus tambahkan s atau es di belakangnya. Misalnya two apples. Ya. Jadi kita harus jeli melihat. Jadi kesalahan itu tidak hanya pada misalnya subjek atau verbnya, kesesuaian predikat dan word order, termasuk juga dari jumlah bendanya ya. Selanjutnya, flowers have long been cultivated and bred for their beauty and their fragrance. Nah, kita lihat di sini, kita periksa dulu subjeknya ya, apakah sudah sesuai dengan predikatnya. Kita lihat di sini predikatnya have. Benarnya predikatnya adalah have ya. Have long been cultivated. Ya, ini predikatnya betul ya. Berarti kalau predikatnya berupa have, berarti subjeknya itu harus lebih dari 1 atau jamak. Sedangkan flower di sini dia hanya 1, singular. Jadi kita harus tambahkan s sama dengan soal sebelumnya tadi, karena harus disesuaikan dengan predikatnya ya. Jadi yang tepat adalah A ya. Yang salah jawabannya adalah A. Jadi kita harus memilih jawaban A. Flowers, harusnya flowers have long been cultivated. Oke, soal yang keempat. In 1987, the states or ice cream in the United States amounted to 15 quarts per year for every person in the country. Kita lihat pilihan A, states of, pilihan B, amounted, pilihan C, 15 quarts, pilihan D, every person. States of saya kira betul ya, kemudian amounted juga. Nah, 15 quarts betul, karena 15 ya, lebih ditambah s. Nah, kita lihat di sini every person. Every, untuk kata every itu tidak bisa diikuti oleh benda yang jamak ya, person. Jadi dia harus singular di sini. Every person ya. Berarti jawaban yang salah di sini adalah pilihan D. Jadi kita harus memilih D. Lanjut ke latihan soal nomor 5. How does the human brain work? Remains one of the most profound questions confront modern science. Kita lihat pilihannya di sini. How does? A. Does, benar ya. Kemudian remains, oke, predikat. Kemudian one of the most profound, oke, profound questions. Adjektif. Nah, kita lihat ini jawaban D. Confront merupakan verb. Dan verb itu tidak bisa diikuti setelah objek. Makanya pilihan yang salah, maksudnya pilihan yang tepat untuk jawaban yang salah di sini adalah D. Jadi tidak bisa setelah objek kemudian diikuti oleh verb. Selanjutnya, the survival of a forest depends not only on the amount of annual rainfall it receives and also on the seasonal distribution of the rain. Untuk pilihan A, survival, pilihan B, annual, pilihan C, and kemudian pilihan D adalah distribution. Kita lihat pilihan A ini merupakan noun phrase, sudah tepat. Kemudian annual, rainfall, iya, tahunan. Kemudian di sini kita lihat and. Ada kata not only di sini. Biasanya pasangannya not only apa? Oke, not only. Tidak hanya, tetapi juga. But also. Jadi harusnya di sini itu but. Kata but, bukan and. Ya, jadi jawabannya adalah C.
Next, nomor 7. Watercolors dry more faster than other paints. Nah, kalimat ini merupakan kalimat comparative degree. Perbandingannya comparative degree, materi perbandingan. Nah, kita lihat di sini ada kata than daripada other paints. Nah, kita fokus di sini ya, more faster. Di sini ada kelebihan. Sudah pakai more, sudah pakai faster. Kita flashback kembali ya untuk pelajaran comparative degree. Jika dia terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata, hanya pakai er, tambah er aja di belakang katanya. Misalnya fast. Fast ini merupakan satu suku kata, jadi tambah er aja jadi faster. Nah, jika lebih dari dua suku kata seperti kata beautiful, maka dia harus pakai more beautiful. Jadi kalau more faster ini sudah double, harusnya dry faster aja. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8. Currently, the main element of competition both on national and international level are representing by human resources. Nah, kita lihat di sini kesalahannya adalah di sini ada kata by. By ini menunjukkan biasanya ciri-ciri kalimat pasif. Sedangkan are representing itu berupa kalimat aktif. Nah, untuk rumus kalimat pasif itu to be ditambah verb 3 ya. Ya, to be verb 3. Nah, harusnya di sini are represented. Jadi, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, the government must focus more on the economy problems in the country. Jadi, kita lihat di sini untuk pilihan A adalah government, pilihan B adalah focused, kemudian pilihan C adalah more on, kemudian pilihan D adalah problems. Nah, kita lihat di sini untuk pilihan A, government sudah betul ya. Di sini ada kata must. Must ini merupakan modal auxiliary, or we can say modal verb ya. Nah, untuk rumus modal verb itu subjek, kemudian modal auxiliary, modal verb, tambah verb 1. Ya, ini rumusnya. Nah, otomatis jawaban ini ada focus ini adalah yang salah. Harusnya di sini focus aja verb 1. Focus ini adalah verb 2. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Yang terakhir, hurricanes are severe cyclones with winds over 75 miles an hour who originate over tropical ocean waters. Nah, kita lihat pilihan A adalah with, pilihan B an hour, pilihan C who, pilihan D over. Nah, with ini sudah tepat, an hour juga artikelnya sudah tepat. Nah, kita lihat di sini who. Ini who originate over tropical ocean merupakan adverb, adjective clause ya. Ini merupakan adjective clause. Adjective clause. Nah, who ini menerangkan sebenarnya hurricane, sedangkan hurricanes ini bukan person, bukan orang. Not person, orang. Jadi who ini digunakan hanya untuk menunjukkan atau menggambarkan, mendeskripsikan seseorang. Berarti jawaban yang artinya kalimat ini yang salah adalah who. Berarti jawabannya adalah C ya. C. Harusnya di sini diganti untuk menunjukkan benda what bisa kita pakai what atau that. Ya, seperti itu. Well, itu tadi pembahasan soal-soal SKB Bahasa Inggris, khususnya untuk model soal error recognition untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Semoga video ini dapat bermanfaat. You may leave any comment, suggestion, or question about this video. And don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. Class, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.